dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 13 sampai 16. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia atau Yesus yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, basuh kami oleh darah Tuhan Yesus yang kudus. Waktu, ruangan, suasana kiranya dikendalikan Roh Kudus. Berbicaralah, kami siap sedia mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab berkata kepada kita, karena begitu besar kasih Allah. Kata begitu patut digarisbawahi. Kata begitu itu artinya bukan lumayan besar, cukup besar, tapi begitu besar kasih Allah. Mengapa kasih Allah disebut begitu besar? Yang pertama, karena Allah tidak butuh kita. Sering orang berpikir bahwa Allah itu membutuhkan kita, tetapi sesungguhnya Allah tidak butuh kita. Di surga ada jutaan malaikat melayani Dia. Bahkan Allah pun bisa membuat batu-batu untuk menyembah Dia sebagai manusia. Allah itu maha kuasa. Allah tidak punya masalah emosional, tidak kesepian, tidak gila hormat. Dia tidak ingin disembah karena rasa kejiwaan yang sakit pada Allah. Yang kedua, mengapa kasih Allah begitu besar? Kasih Allah begitu besar karena Dia mencintai manusia yang tidak layak. Manusia yang memberontak, manusia yang melawan Dia. Ibu bapak perlu dipikirkan bahwa manusia ini menolak Allah, tidak berpikir tentang Allah. Jikalau seorang pemilik toko memiliki 10 pegawai, satu pegawainya alpa, tidak masuk, 3 kali dipanggil, tidak mau datang. Saudara, saya yakin secara wajar dia akan bertindak dengan tegas. Artinya apa? Dia sebagai pimpinan, sebagai pemilik toko, tapi pegawainya dipanggil menghadap, tidak mau, menolak dia. Ribuan tahun Allah mencari manusia, ribuan tahun Allah setia menolong manusia, tetapi yang namanya manusia seringkali mengabaikan Dia. Lalu kenapa manusia lagi tidak layak? Karena manusia bersifat memberontak terhadap Dia, melawan. Ibu bapak ingat peristiwa Nabi Nuh. Selama 120 tahun Allah memakai Nabi Nuh untuk mengingatkan, bertobatlah, akan saya kirim air bah. 120 tahun itu bukan waktu yang pendek. 1 tahun aja sudah waktu panjang, apalagi 120 tahun. Manusia tidak mempedulikan firman Allah.
Ribuan tahun juga Allah berbicara kepada bangsa Israel supaya berubah, supaya bertobat. Tapi mereka tidak mau. Yang menarik saudara, 400 tahun sebelum Yesus lahir, itu masa disebut masa sunyi. Antara Maleaki sampai zaman Yohanes sampai zaman Yesus. Mereka merasa Allah sudah membisu. Allah mengabaikan. Allah membiarkan mereka dijajah oleh musuh. Tapi yang menarik Ibu Bapak, pada malam Natal pertama, Allah datang di dalam anaknya Yesus. Seperti Yohanes 3:16 tadi. Mengutus anaknya yang tunggal. Ini ajaran penting untuk Kristiani. Allah Tritunggal. Allah itu satu. Tapi punya 3 pribadi. Seperti saya ini satu, tapi punya tubuh, punya jiwa. Tubuh dan jiwa berbeda, tapi saya tetap satu. Allah itu satu. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal ini. Saudara, Allah begitu mencintai manusia. Sehingga dia memberikan yang paling bernilai. Paling bernilai bukan malaikat, paling bernilai bukan planet, paling bernilai bukan harta benda seluruh dunia. Paling bernilai adalah anaknya yang tunggal. Ibu Bapak kalau mengingat Kejadian 22, Abraham sudah tua. Dia punya harta berkelimpahan, punya istri yang dicintai. Tapi dia punya satu anak yang lahir ketika dia sudah tua renta. Pasti anak itu dicintai. Ketika Allah meminta anaknya yang tunggal dipersembahkan di Gunung Moria, itulah permintaan tertinggi. Itu permintaan termahal. Tapi ketika Abraham akan menancapkan pisau di dada Ishak, Tuhan berkata, jangan, aku cuma menguji. Tetapi Yesus lahir pada Natal, Jumat Agung dan Paskah. Ketika Jumat Agung dia dipersembahkan untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Dari zaman Adam sampai dia datang kedua kali. Ketika dia akan ditikam, akan dibunuh, tidak ada tangan yang menahan. Disinilah kita melihat begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ibu Bapak, orang-orang di seluruh dunia, kata Yohanes 3 ayat 13 sampai 16, diminta untuk percaya kepada Yesus. Apa arti percaya? Kata percaya ini artinya beriman, artinya bersandar. Kalau saudara dan saya naik pesawat, kita percaya kepada pilot, kita percaya kepada pesawat. Artinya percaya, kita tidak kerja apa-apa, cuma hanya menerima, menikmati. Saudara tidak pergi ke ruang pilot bertanya, kamu betul pilot? Mana buktinya? Ijazahnya mana? Apakah mesin pesawat ini baik? Mana buktinya? Tanda tangan teknisinya mana? Di sini kita tahu iman atau percaya. Iman percaya ini lekatkan dengan peristiwa di padang gurun. Ketika orang Israel mengeluh, berkata, buat apa saya ke padang gurun? Enakan di Mesir meskipun jadi budak. Waktu itu Tuhan mengirim ular tedung. Ular itu menggigit orang Israel sehingga banyak yang meninggal. Ketika mereka berdoa, minta ampun, minta tolong, Tuhan berkata kepada Musa, bikinkan satu patung ular tembaga. Siapa yang melihat ular tembaga itu, maka dia meskipun digigit ular, tidak meninggal. Inilah artinya percaya. Hanya menatap, tidak bekerja apa-apa. Tidak membuat ramuan obat untuk diminum. Tidak membunuh ular. Tidak menaiki tiang daripada tembaga yang berbentuk ular itu. Hanya menatap. Inilah ibu bapak
yang namanya percaya, yang namanya iman untuk percaya kepada Yesus. Saudara dan saya tidak perlu masuk SD, tidak perlu masuk perguruan tinggi, hanya percaya, hanya menatap, hanya melihat anak kelas 5 SD maupun anak 5 tahun bisa percaya kepada Yesus. Yang perlu adalah objeknya, yang perlu yaitu siapa yang dipercayai. Ada satu kisah menarik, ada satu keluarga di daerah salju yang sakit salah satu anggota keluarganya. Ketika mereka mau mencari dokter, karena danau harus dilewati, danaunya itu membeku. Seorang yang melewati danau ini berjalan perlahan-lahan merangkak supaya danau itu tidak retak sehingga dia tenggelam di danau yang membeku itu. Tapi yang menarik, dia dengar derap kuda yang beberapa ekor. Ternyata ada kereta kuda yang melewati danau yang menjadi es itu. Dia tahu danau ini adalah cairan yang menjadi es. Kuat, soalnya apa? Memang esnya tebal. Jadi sekali lagi, bukan imannya yang membawa dia selamat lewat danau, tapi objek daripada iman itu sendiri. Es itu setebal 1 meter, setebal 1,5 meter. Kereta berkuda pun bisa melewati lapisan es itu. Jadi iman itu menerima fakta bahwa lapisan es itu memadai. Kalau lapisan es itu cuma 1 senti, andai kata imannya dia kuat, andai kata kepercayaannya kuat, tidak bermanfaat. Soalnya apa? Yang penting adalah lapisan itu sejauh mana. Demikian pula Yohanes 3 ayat 16. Apa artinya percaya? Percaya itu bukan perbuatan. Percaya itu bukan usaha. Tapi percaya yaitu menerima fakta dari Alkitab. Bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Mati disalib menanggung dosa kita dan bangkit secara ragawi. Fakta itulah kita terima. Fakta itulah kita imani. Dan kita mempercayakan diri kepada Yesus itu sendiri. Ibu bapak, siapakah Yesus? Ada yang berkata nabi, ada yang berkata guru besar. Tetapi sesungguhnya menurut data Alkitab, menurut penelitian Alkitab yang dapat dipercaya, Yesus bukan sekedar nabi, tapi Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus bukan semi manusia, bukan semi Allah. Yesus bukan Allah yang pura-pura jadi manusia. Yesus bukan manusia yang memiliki kekuatan ilahi. Tapi Yesus sesungguhnya Allah 100% dan Tuhan 100%. Manusia 100%. Buktinya apa? Ibu bapak yang dikasih Tuhan, kita harus bertanya secara rasional. Apa betul Yesus itu Allah? Apa betul Yesus bisa membawa orang ke dalam surga, menikmati kekekalan di sana? Apa itu bukan dongeng? Apa bukan isapan jempol? Apa kita bukan ditipu oleh murid-muridnya pada abad pertama? Ibu bapak, manusia ini satu-satunya makhluk yang bisa tahu dia akan meninggal. Satu-satunya makhluk yang harus sadar ketika dia berumur 1 hari sudah cukup tua untuk meninggal. Saya punya mantan murid yang berusia 23 tahun, 25 tahun sudah dipanggil Tuhan. Kalau saudara ke ruang ICU di rumah sakit, saudara akan tahu pasti ada anak-anak yang sedang dirawat di rumah sakit itu dan menderita penyakit yang serius. Saya pernah tugas di satu kota di luar pulau.
Ada seorang anak 6 tahun yang sudah kena kanker leukemia. Kematian tidak terelakkan. Entah memberitahu kita atau tidak, kita sewaktu-waktu bisa akan meninggal. Entah kematian itu menyakitkan atau dengan tenang, yang pasti tidak terelakkan. Setiap orang akan meninggal. Sebab itu Yesus berkata, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Orang berpikir kalau saya kaya, kalau saya cantik, kalau saya sehat, itu tanda Tuhan cinta saya. Dari satu sisi betul. Kesehatan, kekayaan, kecantikan itu berkat Tuhan. Tapi Yesus juga berkata, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia, tapi jiwanya binasa. Ini sama Yesus Tuhan dibesar-besarkan. Andai kata saudara memiliki New York, memiliki Shanghai, memiliki tambang minyak di seluruh dunia, tapi saudara meninggal ketika berusia 30 tahun, 70 tahun, kemana jiwa saudara? Kemana jiwa kita? Ini perlu kita renungkan saudara. Tapi mungkin ada yang berkata kepada saya, Pak Lim, saya tidak mau ke surga kalau meninggal. Saya ingin pergi ke neraka. Soalnya apa? Surga itu saya khawatir membosankan. Surga itu warnanya putih semua. Jam 7 pagi ada ibadah. Jam 9 pagi ibadah. Jam 1 siang kita tidur siang. Jam 4 sore latihan kur. Jam 7 doa semalam suntuk. Apanya yang menyenangkan dengan surga? Surga membosankan. Ibu bapak, tahun 2009, dalam jangka waktu 1 bulan saya pelayanan di 3 kota. Pertama saya pergi ke Melbourne. Habis dari Melbourne saya pergi ke Tokyo. Habis dari Tokyo saya pergi ke Senggigi, khotbah di tepi pantai. 3 kota dengan ciri yang berbeda. 1 kota dengan deburan ombaknya yang indah. 1 kota sangat modern dan cenderung aman. 1 kota penduduknya bisa rileks, menikmati kehidupan dan tradisional. 3 kota yang menyenangkan. Saudara, kalau di dunia yang penuh dengan dosa, masih ada kota-kota yang indah. Kalau di dunia masih ada Swiss, ada London, ada Hong Kong, ada pantai Raja Ampat. Bagaimana mungkin surga lebih membosankan? Surga lebih menjemukan daripada itu. Ibu bapak, yang benar seperti kata Alkitab, surga itu begitu indah. Dilambangkan dengan tempat yang dibuat dari emas. Dasarnya dari permata. Pintu gerbangnya dari mutiara. Itu memang bahasa simbolik. Tapi intinya surga itu begitu menggairahkan, begitu indah. Dan yang terlebih lagi, di surga tidak ada air mata, tidak ada kekecewaan, tidak ada perpisahan, tidak ada penyakit. Tapi ada orang yang juga entah bergurau, entah sungguh-sungguh berkata, Pak Lim, saya senang ke neraka. Soalnya ini saya perokok berat. Katanya Bapak, katanya Alkitab, neraka itu dilambangkan dengan lautan api. Di mana-mana banyak apinya. Saya akan ke sana. Di mana-mana saya akan rokokan, Pak Lim. Saya bisa menikmati hidup. Saudara, Alkitab melambangkan, menyatakan lautan api dan belerang. Berarti tempat itu bukan untuk main-main. Di satu jalan di kota Surabaya, saya sering beli ayam goreng di tempat itu. Wajannya besar, minyaknya mendidih. Saya kenal sama pemiliknya, saya kenal sama yang masak. Ketika dia masak sambil bergurau, saya berkata, neraka nanti panasnya seperti wajan yang mendidih, minyak yang mendidih. Yang masak berkata, Pak, tapi enak Pak.
neraka itu ceweknya cakep-cakep, saya timpali lagi. Kalau kamu mengatakan neraka itu ceweknya cakep-cakep dan saudara bisa menikmati, andai kata di jalan ini berjalanlah artis Hollywood dengan pakai pakaian bikini semua. Saudara tangannya celupkan ke wajan yang mendidih dengan minyak itu. Saya mau tanya, masihkah saudara bisa menikmati keindahan daripada wanita-wanita itu? Banyak orang sembrono tidak memikirkan tentang neraka dengan serius. Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang super baik berkata neraka itu ada. Dan yang lebih mengerikan adalah neraka itu bersifat abadi. Saudara mau tahu cicipan neraka? Saya pikir gampang. Pulang dari ibadah ini, saudara masak air 1 dandang. Setelah air itu mendidih, saudara ambil gayung, lemparkan ke wajah saudara dan pantat saudara. Itulah cicipan neraka. Tapi kalau saudara mau lebih gampang lagi, habis ibadah ini, habis acara ini, saudara siapkan ini apa? Setrika listrik. Setrika listrik saya colokkan di depan pintu. Setelah membara, setelah memerah, dari ibu bapak yang pantatnya paling besar, boleh duduk di sini. Barang 1 menit saja. Kalau itu tidak sakit, berarti saudara bisa mencicipi neraka. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, neraka itu mengerikan karena penderitaan, dan penderitaan itu abadi. Penderitaan 1 tahun bisa ditanggung, penderitaan 10 tahun mungkin masih bisa ditanggung. Tapi kalau penderitaan selama-lamanya, sama sekali tidak tertanggungkan. Oh Pak Lim, kalau gitu Tuhan itu kejam. Tuhan itu sadis. Tuhan itu super jahat. Orang di dunia berdosa anggapkan 50 tahun. Mengapa dihukum selama-lamanya? Karena waktu saya tidak bisa memberi beberapa jawaban. Saya hanya memberi jawaban yang sederhana. Ibu bapak, kalau ada seorang yang miskin, atau beberapa orang miskin tinggal di kolong jembatan, tidak bisa makan, tidak punya tempat berteduh. Lalu ada seorang konglomerat datang, membawa uang 3 triliun, diserahkan kepada pengemis ataukah orang miskin itu. Ambillah, ambillah, supaya kamu bisa beli rumah, supaya kamu bisa makan. Dan pengemis itu tidak mau. Saya mau tanya, di mana letak kesalahannya? Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, Yesus sudah diberikan 2000 tahun yang lampau, supaya setiap orang yang percaya dapat hidup kekal. Hanya percaya, saudara. Apa sulitnya percaya? Hanya melihat karya Yesus di kayu salib. Dan Yesus bangkit secara ragawi. Apa sulitnya? Hanya menerima. Itulah iman. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, seperti saya tadi katakan, apa betul Yesus bukan sekedar nabi? Apa betul Yesus itu Allah? Apa betul dia menanggung dosa kita? Apa buktinya? Apa bukan tipuan murid-murid abad pertama? Saya juga memberi satu jawaban saja. Tahun 1930, di satu negara yang anti Tuhan, mengadakan rapat besar di antara petani-petani Kristen. Panggung didirikan, puluhan ribu petani Kristen dikumpulkan di lapangan. Selama setengah jam, seorang yang anti Tuhan itu menjelek-jelekkan kekristenan. Setelah puas, dia panggil seorang untuk membela iman Kristen. Dia berkata, saya beri kamu waktu 5 menit untuk membela iman Kristen.
Orang ini berkata, Pak, tidak perlu 5 menit. Saya hanya perlu 5 detik. Di hadapan lautan umat Kristen, petani-petani itu. Dia meneriakkan satu kalimat, Kristus bangkit. Seperti gelombang pasang di tengah laut. Mereka berseru bersama-sama. Sesungguhnya Yesus bangkit. Titik. Saudara tahu Yesus itu betul Tuhan atau tidak? Tahu dia jalan keselamatan ke surga atau tidak? Melalui kebangkitannya. Tidak ada jenderal yang bangkit. Jenderal Napoleon, Eisenhower, mereka tidak bangkit. Tidak ada nabi yang bangkit. Nabi Musa, Nabi Elia, Nabi Yunus tidak bangkit. Yesus bangkit secara ragawi. Loh Pak Lim, siapa tahu itu cuma dusta. Siapa tahu itu cuma isapan jempol. Bagaimana kita bisa membuktikan kejadian 2000 tahun yang lampau? Ibu Bapak, tahun 2000-an ini ada seorang peneliti yang menulis disertasi 600 halaman lebih. Dia meneliti secara ilmiah apakah betul Yesus itu bangkit. Dia punya beberapa bukti. Salah satu buktinya adalah Rasul Paulus. Rasul Paulus ini bukan orang biasa. Orang yang sangat terdidik, sangat pandai. Orang yang anti kekristenan. Dia mengejar-ngejar orang Kristen untuk dibunuh. Tapi yang menarik, suatu saat dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Tapi bukan itu saja. Dari 12 rasulnya Yesus, 11 semua mati syahid. Karena apa? Iman bahwa Yesus bangkit secara ragawi. Kalau itu cuma dongeng, kalau itu cuma isapan jempol, bagaimana mungkin seorang mau mati demi isapan jempol? Kalau dari 11 murid yang mati syahid cuma 7. Yang 5 meninggalkan iman Kristiani. Kita bisa ragu-ragu terhadap iman Kristiani. Tapi 11 semuanya mati syahid karena percaya Yesus mati di salib dan Yesus bangkit. Secara ragawi. Pada ibadah saat ini, persekutuan saat ini, apakah saudara mau percaya Tuhan Yesus? Seperti kata Yohanes 3:16. Oh Pak Lim, saya sudah lama ke gereja. Saya sudah lama memberi perpuluhan. Saya aktif. Bahkan saya pengurus gereja. Oh saya tidak tanya itu saudara. Berapa belas tahun yang lampau saya pernah pelayanan di satu pulau dengan seorang artis ibu kota. Artis itu berkata di depan banyak orang, saya ini latar belakang Kristen. Sejak kandungan saya sudah diajak mama saya ke gereja. Umur 17 saya sudah merantau ke Jakarta. Menjadi penyanyi terkenal. Tapi baru usia 37 tahun. Barulah saat itu saya menerima Tuhan Yesus. Apakah artinya sebelumnya dia tidak percaya Tuhan Yesus? Percaya. Tapi cuma secara ilmu. Secara logika. Waktu usia 37 tahun lah. Dia buka hatinya mengundang Tuhan Yesus masuk di hati. Tuhan Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu. Bukan berarti muka pintu gereja, muka pintu rumah saudara, tapi pintu batin saudara. Barang siapa mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Bagaimana kita mendengar suara Yesus? Melalui Alkitab, melalui hamba Tuhan. Hamba Tuhan saat ini adalah saya berkata, Yesus mati di salib menanggung dosa saudara. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Inilah perkataan dia. Akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam waktu 1-2 menit ini saya undang saudara untuk mengaku dosa. Untuk minta ampun dosa dan katakan, Tuhan Yesus, silakan masuk di hati saya. Ampuni semua dosa saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya dari dosa. Mari kita berdoa. Silakan saudara di tempat berdoa dengan suara kecil. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni semua dosa saya. Saya percaya kepadamu yang menanggung dosa saya. Dan saya percaya Dikau bangkit secara ragawi. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, dengarkanlah setiap doa ibu dan bapak. Bapak di surga, terima kasih bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dari dosa. Saat ini saya berdoa untuk perusahaan yang mengadakan ibadah ini. Berkati setiap owner, berkati setiap keluarganya, berilah kesehatan. Jauhkan dari yang jahat, jauhkan dari penyakit COVID-19. Saya berdoa untuk setiap staf yang di kantor, pegawai-pegawai yang mengerjakan, ada ratusan. Tuhan memberkati. Beri mereka kesehatan, jauhkan dari yang jahat dan pencobaan. Tak lupa kami doakan kalau ada staf dan karyawan yang sakit, entah sakit biasa, entah sakit COVID, Engkau berkati dokter yang merawat, Engkau berkati obat-obat supaya mereka disembuhkan. Mereka sering bepergian naik sepeda motor ataupun mobil, Tuhan melindungi. Peliharalah nyawa kami. Terima kasih kami boleh beribadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.